Selamat, Bu Ella. Aduh, rezeki anak soleha nih. Makasih ya Mbak Dewi. Wah, Bu Ella langsung senyum sumringah tuh. Belanja ke pasar atau langsung check out keranjang belanjaan online-nya? Saya mau belanja bulanan dulu, Bu Tika. Pokoknya arisan ini berkah banget ya. Bu Ibu, boleh saya sampaikan sedikit informasi? Alhamdulillah, arisan ini berjalan lancar karena kita semua kompak dan amanah. Nah, kedepannya saya ada usulan. Usulan apa Mbak Dewi? Saya berencana membuka kelompok arisan tambahan. Arisannya lebih besar, yaitu 5 juta per bulan. Arisan kelas premium dong. Saya sih tertarik banget. 5 juta? Buat saya sih lumayan. Tapi kalau bisa dipakai untuk usaha, bagus juga ya. Iya, ini opsional aja, tidak wajib. Peserta boleh siapa aja, yang penting sanggup dan amanah. Saya setuju Mbak Dewi. Kalau dikelola sama Mbak, saya yakin insya Allah amanah. Boleh, nanti yang berminat bisa langsung daftar ke saya ya. Tapi ingat, bukan sekedar ikut-ikutan, harus komitmen ya Bu Ibu. Siap Mbak. Aduh ai, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Sayur, yur. Bisa kagak sih ini sayuran udah pada mateng aja, jadi masakan gitu. Gue males banget masaknya. Nah, kalau itu Simpo ke warung nasi aja, jangan ke gerobak saprol. Gue juga tahu kalau itu saprol. Pok, ngomong-ngomong, Porodia kemana ya? Udah lama gak kelihatan. Lagi honeymoon kali, gue juga kagak tahu. Payah nih Poyati, beritanya udah kagak akurat. So tau lu saprol. Masih pagi udah rame aja ya. Bu Ella, seharian kemarin kemana aja? Sampai kagak kelihatan batang hidungnya. Kemarin saya ada arisan di kampung sebelah, Po. Jauh-jauh amat sih arisan doang, Ge. Di sini gak ada yang ngadain, Po. Kebetulan ada teman saya di kampung sebelah. Saya jadi ikut gabung deh. Po Yati mau ikut arisan juga gak nih? Ayo bareng saya. Ya elah, arisan yang dapatnya 50 ribuan. Saya mah kagak main, Bu. Kelas ikan betrik itu mah. Oh, bukan yang itu. Saya malah mau ngajak Po Yati gabung arisan yang baru buka. Kelasnya beda. Ini 5 juta, Po. Lah, menarik juga ya. Iya, Po. Teman-temannya juga asik dan seru deh. Lebih sosialita gitu. Tapi aman kagak tuh? Awas Bu Ibu, nanti duitnya dibawa kabur sama ketuanya, kayak berita yang pernah viral itu. Tenang, Po. Ini pakai sistem rekening gitu. Semua transparan. Saya udah beberapa kali ikutan. Amanah kok. Ya udah tuh, saya ikutan. Tapi saya maunya di urutan terakhir aja ya. Kok terakhir, Po? Bukannya sombong ya. Saya kan juragan kontrakan nih. Buat urusan duit mah, saya kagak butuh-butuh banget. Penyakit sombongnya kambuh deh. Ya udah, nanti saya kabarin ya kalau arisannya akan mulai. Mbak Dewi, mohon maaf ya, ganggu sore-sore. Ini saya mau setor uang arisan yang 5 juta itu untuk bulan depan. Soalnya saya nggak bisa hadir, mau keluar kota gitu, ikut suami dinas luar. Oh, iya. Wah, rajin banget. Gak apa-apa, harusnya nyusul aja bulan depan. Gak apa-apa Mbak, saya percaya kok sama Mbak Dewi. Pasti aman, saya juga gak mau ditagih mendadak. Mending setor duluan aja. Iya, insya Allah aman. Saya jaga betul kok. Uangnya nanti saya catat ya. Oke Mbak Dewi, saya pamit dulu ya. Dah. 1, 2, 3,
5 juta. 5 juta. Nganggur sebulan di lemari. Sayang banget kan? Kalau cuma dipinjam sebentar nggak apa-apa dong. Toh arisan baru bulan depan. Nanti bakal aku ganti. Nggak bakal ada yang tahu. Ini bukan korupsi. Ini darurat. Iya, darurat. Bu Ella, pas banget ketemu. Saya mau nanya-nanya nih soal arisan yang 5 juta itu. Yang katanya elit. Oh iya, arisan itu jalan terus kok. Lancar, nggak pernah ada apa-apa. Lancar tuh gimana? Maksudnya sistemnya jelas kagak? Ntar setiap bulan bagaimana itu dapetnya? Diumumin enggak? Jangan sampai saya ngikut. Duitnya nggak tahu kemana. Ya ampun, Po. Bawaannya kayak mau gabung investasi bodong aja. Ini arisan biasa kok. Tapi emang nominalnya agak tinggi. Zaman sekarang tuh bukan soal nominal. Kadang nih yang 5.000 aja bisa bawa ribut satu kampung. Apalagi duit 5 juta. Saya paham kok, Po. Tapi tenang aja. Saya pribadi udah ikut 3 kali. Gak pernah ada telat-telat. Gak pernah ada yang ngilang. Mbak Dewi juga selalu transparan. Transparan gimana? Duitnya disimpan di mana emang? Ada bukti pembayarannya kagak? Ada grupnya kagak nih? Jangan-jangan cuma tulisan di buku catatan doang. Ada grupnya, semua peserta di sana diumumin siapa yang dapat tiap bulan. Kalau ada yang setor duluan nih, pasti dicatat. Malah Mbak Dewi suka kirim bukti fotonya. Lah, saya bukannya seujon, namanya juga waspada. Apalagi kalau lihat duit tebel nganggur di tangan. Iya, Po, paham. Pokoknya kalau Empo ikut, saya berani jamin saya sendiri tanggung karena saya udah ngerasain. Iya dah, biar lancar-lancar semuanya ya. Wah, Bu Ella, tumben sore-sore gini. Ada apa, Bu? Ini Mbak Dewi, Po, ketua arisannya. Mbak Dewi, saya antar tamu penting nih. Ini Poyati, katanya mau ikut gabung arisan yang 5 juta itu. Nama saya Yati. Saya pikir-pikir daripada duit saya nganggur di dompet mulu ya kan. Tapi saya tetap perlu penjelasan nih. Saya ini tipe orang yang kalau naruh duit tuh harus tahu ujung pangkalnya. Senang sekali kalau Poyati mau ikut. Arisan ini sistemnya jelas kok. Pesertanya sudah tetap. Disepakati 10 orang, tiap bulan setor 5 juta, yang dapat akan ditentukan lewat undian atau musyawarah, tergantung kesepakatan. Catatannya bagaimana itu? Ada, Bu. Kita punya grup khusus. Semua catatan setor saya upload. Misalnya kemarin, Ibu Tika nggak bisa hadir. Dia setor langsung ke saya dan saya laporkan ke grup. Saya udah 3 kali setor dan dapat giliran. Semua lancar. Rapi banget deh pencatatan dan semuanya. Kalau misalnya ada yang dapat duluan, terus di tengah jalan kagak setor lagi bagaimana itu? Apa ada perjanjiannya? Kita sepakat ada sanksi. Yang berhenti di tengah jalan harus mengganti kewajiban atau cari pengganti. Ya udah kalau begitu saya ngikut dah. Tapi nih ya, nama saya jangan asal diketik. Tulisnya pakai huruf kapital semua. Yati, si juragan kontrakan di Kampung Kincir. Si Empo ada-ada aja. Siap, Poyati. Wah, senang sekali bisa punya peserta baru sekelas Poyati. Insya Allah arisannya makin berkah. Ini duitnya nih, 5 juta ya, cash. Siap, Po. Terima kasih atas kepercayaannya. Itu yang lewat siapa ya? Jangan-jangan artis sinetron nyasar ke kampung kita. Itu si Poyati, Din. Poyati, tuh glowing banget sore-sore. Mau kemana? Syuting iklan sabun, Po. Aduh, Bang Udin, biasa ya, habis perawatan dikit. Tampil mah harus maksimal dong. Apalagi sekarang saya ini udah masuk lingkaran arisan sosialita. Lingkaran apa sih, Po? Udin gak ngerti.
Saya baru aja punya teman-teman baru. Jadi bukan sekedar arisan nih, tapi pertemuan eksklusif para ibu-ibu terpilih. Kita gak cuma ngebahas duit, tapi gaya hidup, bisnis, sama hubungan elit dah pokoknya. Yakin itu arisan beneran? Sekarang tuh banyak yang pakai kemasan mewah, tapi isinya jebakan Batman, po. Ya elah, saya mah kagak sembarangan masuk. Ini arisan yang udah dikelola secara baik, katanya mah begitu. Ya semoga aja amanah, Po. Kami cuma ngingetin, jangan sampai ujungnya zong. Tenang aja Pak RT. Nah, ini dia, Po Yati. Saya udah telepon dari tadi, nggak diangkat-angkat. Ayo kita jalan. Hari ini ada pertemuan kecil di kafe. Bukan arisan sih, tapi ngopi-ngopi cantik gitu. Oh, iya. Saya ampe kagak sempet ngeliat HP, Bu. Ya udah tuh yuk. Minimal bungkusin ya, Po. Hahaha. Orang kaya kagak ada yang bawa kresek, Bang Udin. Pokoknya hari ini semua pesen aja. Tenang, aku kan baru dapat arisan. Sekali-kali mentraktir lah ya kan. Wah, mantap Bu Tika. Kalau punya rejeki gak boleh pelit. Bu Tika mantap bener dah. Iya dong, tapi bentar. Saya cek saldo dulu ya. Kenapa Bu Tika? Loh, kok belum masuk ya? Aku tuh dikasih tahu Mbak Dewi, katanya ditransfer kemarin. Tapi ini gak ada tanda-tanda masuk, saldo masih sama. Hah? Belum masuk juga? Waduh, jangan-jangan. Bentar ya, aku telepon Mbak Dewi sekarang. Halo, Mbak Dewi, ini Tika. Saya mau tanya, uang arisannya kok belum masuk ya? Iya Bu Tika, itu sebenarnya udah saya transfer tadi pagi, tapi di aplikasi tulisannya masih pending. Mungkin gangguan dari banknya. Pending? Biasanya sih langsung masuk. Itu transfer lewat mana? Pakai m-banking juga, kayak biasa. Tapi emang kemarin saya sempat kehabisan kuota, jadi belum bisa kirim buktinya. Tapi tenang ya, pasti masuk kok Bu. Oke Mbak. Ya udah saya tunggu, tapi tolong kirimkan bukti transfernya ya, biar saya yakin. Iya, nanti saya kirim ya, saya lagi di luar soalnya. Mungkin bener lagi gangguan, tapi kalau sampai besok belum masuk juga, kita harus tagih bareng-bareng. Feeling saya kagak enak nih dari awal. Duit 5 juta itu kan bukan duit receh, gak bisa ditunda-tunda kayak utang gorengan. Tapi Mbak Dewi kelihatannya baik loh. Masa iya sampai nahan uang orang? Akhirnya bisa beli tas impian juga. Udah lama kepengen ya kan? Cuma ya itu, duitnya harus nunggu momentum yang tepat. Hahaha. Duh, saya duluan ya Bu Ibu. Anak saya udah nungguin di sekolah. Hati-hati ya. Siap Po Yati. Dah. Itu Mbak Dewi kan? Mana? Itu tuh yang baru keluar dari butik sebelah. Bawaannya banyak banget. Bu Ella, Po Yati, kok bisa ketemu di sini? Iya Mbak, kita habis dari kafe sebelah. Mbak Dewi habis belanja. Iya, ini ada perlu penting tadi. Sekalian nyari vitamin buat suami. Gak sengaja lewat toko tas. Ya udah beli sekalian. Beli vitamin di butik, Mbak? Aduh, maaf ya. Saya buru-buru banget Bu Ibu. Duit arisan belum ditransfer, tapi itu malah poya-poya. Mbak Dewi itu emang dari dulu penampilannya cetar. Namanya juga ketua arisan. Pasti punya gaya.
Lagian mungkin dia pakai uang pribadi, Po. Ih, ini arisan kok kagak ada kabarnya juga ya. Udah bulan ketiga, kudunya udah 3 orang ini yang dapet. Tapi yang dapet cuma baru si Tika doang. Jangan-jangan arisannya bukan buat giliran, tapi buat... Gak usah bikin gua parno dah. Tapi Po, apa sudah dicek ke orangnya langsung? Belum sih. Aduh, gawat sih, gawat. Enggak ah, mungkin Mbak Dewi lagi sibuk. Mungkin keluarganya apa ada lagi masalah. Gak mungkin dia segitu tega. Poyati hati-hati, zaman sekarang penampilan bisa nipu. Apalagi kalau yang dipegang duit rame-rame. Lebih baik diklarifikasi daripada nanti meledak. Bu, ngomong-ngomong ya, arisan kok makin kemari makin kagak jelas sih. Biasanya kan tiap bulan kumpul bae. Ini mah udah hampir 4 bulan kayaknya, kagak ada kabar. Iya, saya juga heran. Tadi siang saya sempet nanya ke tetangganya Mbak Dewi. Katanya Mbak Dewi itu lagi sakit. Jadi nggak ngurusin arisan dulu. Katanya drop badannya, kena asam lambung parah. Masa sih sakit sampai kagak bisa ngabarin ke grup arisan? Jangan suujon dulu, nggak baik. Tapi ya memang harus diklarifikasi juga. Saya jadi keinget yang waktu itu, yang niat dia habis belanja. Bilangnya mau beli vitamin, tapi belanjaannya banyak banget. Poyati, jangan suujon. Bisa aja itu dari bonus atau bisnis suaminya. Bu Ella sendiri yang dulu bilang arisan itu amanah. Tapi kalau udah 4 bulan begini caranya, lah kagak ada laporan, wajar dong saya curiga. Saya nggak mau duit saya hilang begitu aja. Saya udah kirim pesan ke grup arisan juga, tapi nggak dibales-bales. Rumahnya Mbak Dewi juga saya samperin kemarin. Malah katanya dikunci dari seminggu yang lalu. Saya udah kirim DM di sosmed, juga centang 1. Nomor teleponnya pun nggak aktif. Ini udah jelas-jelas aneh. Halo? Iya, saya Tika. Apa? Serius, Bu? Dia kabur? Bu, itu siapa? Siapa yang telepon? Ngomong apa dia? Itu dari tetangga depan rumahnya Mbak Dewi. Katanya dia udah ninggalin rumahnya 2 minggu yang lalu. Barang-barangnya dibawa semua. Rumahnya kosong. Suaminya juga nggak ada. Mereka kabur, Bu. Kabur. Ya Allah, ya Robi, astagfirullahaladzim. Ini benar-benar penipuan. Lah duit gua 5 juta tiap bulan. Sekarang udah 4 bulan. Aduh, itu duit bukan daun. Poyati sabar. Kita harus lapor. Kita nggak bisa tinggal diem. Ini malah petaka banget dah. Gua udah bilang apa dari awal hati gua udah kagak enak. Tapi semua bilang ini amanah dari Hong Kong. Saya juga korban, Poyati. Saya udah setor 2 kali. Kita semua kena tipu. Lah, si ibu mah enak ketipu kayak udah dapet. Lah saya 1000 aja kayak kagak ada ini. Sumpah dah, lemes banget ini saya ketipu begini ya. Kita harus kumpulin semua bukti, data yang ikut arisan, total setoran, dan kita lapor bareng polisi. Ya Allah, malu banget dah ini juragan kontrakan ditipu sama arisan. Ini pasti jadi bahan rumpian ini di kampung dah. Pok Yati, tumben sepi banget. Biasanya rame mulutnya kayak petasan. Gak usah bercanda, saya lagi malas ketawa. Hati saya lagi keriput nih. Poyati ada masalah. Saya baru aja ketipu Pak RT. Arisan itu yang duit 5 juta. Ketua arisannya kabur, rumahnya kosong. Duit saya raib dah, hilang. Udin ikut prihatin. Udin juga pernah ketipu kayak gitu, Mpok. Sedih banget deh.
Ini bukan soal duit doang, tapi malu. Saya sama orang sekampung. Udah tahu juragan kontrakan. Masa bisa ketipu sama arisan? Emangnya saya emak-emak lugu? Po Yati jangan salah, justru yang licik itu pintar mainin kepercayaan. Mereka tahu siapa yang bisa dijerat. Pokoknya nih, kalau gua ketemu sama itu orang, gua jambak-jambak dah rambutnya.